Baik, untuk selanjutnya dari penjelasan dari anggota kelompok kami, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam yang dibutuhkan di dalam toko Five Electronic. Yang pertama itu kita bisa lihat dari modul itu fitur dasar perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Nah, untuk petunjuknya kita masuk ke pengaturan, kemudian ke preferensi. Kemudian setelah kita ke preferensi, kita mencentang fitur pajak dan fitur pencatatan aset tetap. Untuk yang untuk selanjutnya ini fitur, kemudian di perusahaan, kemudian kita mencentang dari eh, pajak, kemudian dan pencatatan aset. Untuk di menu akurat ini sudah dicentang sehingga sudah tidak usah disimpan saja karena sudah dicentang. Eh, kemudian untuk selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. Untuk pajak pertambahan nilai kita masuk ke perusahaan, kemudian kita klik tombol daftar, klik tombol pada fitur pajak, kemudian kita masukkan pajak pertambahan nilai. Nah, untuk di akuratnya itu kita pada menu, mohon maaf, sebentar. Untuk di menu perusahaan, kemudian kita ke menu pajak. Nah, itu kita lihat apakah sudah ada data pajak pertambahan nilai. Oh, ternyata sudah ada, sehingga tidak usah dimasukkan data baru. Dan seperti ini untuk contoh data yang sudah apa yang harusnya diisi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kemudian yang selanjutnya itu ada penjualan. Untuk penawaran penjualan dibuatkan dan dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian retro penjualan sebagai pengurangan nilai piutang yang berlaku untuk barang rusak atau cacat. Kemudian perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Kemudian yang kelima itu perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Untuk yang pertama, ya sama seperti tadi, kita klik pengaturan, kemudian fitur, kemudian kita mencentang penawaran pesanan penjualan, kemudian retur penjualan, kemudian tenaga penjualan. Yang pertama, penawaran penjualan. Kita mengklik penawaran dan pesanan penjualan. Kemudian kita mengklik retur penjualan. Kemudian yang terakhir itu kita mengklik tenaga penjual. Tenaga penjual. Nah, tenaga penjual. Karena berhubung ini sudah dicentang semua, ini tidak tidak perlu disimpan lagi. Jika belum dicentang itu kita mencentang dari ini penawaran penjualan, kemudian retur, kemudian tenaga penjual, itu kita mencentang kemudian klik simpan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada kemudian yang selanjutnya itu ada mencentang jasa pengiriman dan centang syarat pembayaran. Kemudian untuk yang di kanan tadi kan kita mencentang penawaran, retur dan tenaga syarat pembayaran. Kita mengklik syarat pembayaran, kemudian jasa pengiriman. Kita mengklik jasa pengiriman. Jadi kita mencentang jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Berhubung karena sudah dicentang, kita tidak usah mengklik simpan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pembelian. Untuk pembelian, bagian akunting membuat proses order kepada penguasa yang terpilih. Yang kedua, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Untuk yang pertama, sama seperti tadi, kita mengklik pengaturan, kemudian preferensi, kemudian selanjutnya kita mencentang mencentang pesanan pembelian. Kita mencentang pesanan pembelian. Nah, kembali ke menu fitur.
Kemudian kita mengklik tab dari pembelian. Kemudian kita mencentang dari pesanan pembelian. Kemudian kita lihat lagi apakah ada di dalam tab pembelian, apakah ada yang perlu dicentang lagi. Ternyata ada biaya pembelian dari pemasok lain. Kemudian, oh sudah, cuma cuma dua, berarti biaya pembelian oleh pemasok lain. Biaya pembelian oleh pemasok lain dan pesanan pembelian. Jika semuanya sudah tercentang, itu kita klik simpan. Berhubung di sini sudah dicentang, jadi tidak perlu disimpan. Kemudian selanjutnya itu ada persediaan. Yang pertama, bagian gudang permintaan barang atas gudang dimiliki perusahaan itu ada dua. Kemudian perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Kemudian kita sama seperti tadi, kita klik menu pengaturan, kemudian di preferensi. Nah, pada preferensi kita mencentang dari tab persediaan. Nah, tab persediaan ini. Nah, kita lihat apakah ada yang akan dicentang apa atau harus dicentang. Kita lihat di modul itu ada permintaan barang, kemudian centang multi gudang, kemudian produksi sederhana. Berarti ada tiga yang perlu kita centang, permintaan barang, multi gudang, dan produksi sederhana. Kita mencentang permintaan barang, kemudian multi gudang, dan produksi sederhana. Ketika kita sudah mencentang sama seperti tadi, kita selalu melakukan simpan agar agar setelah kita melakukan pencetangan ini tersimpan oleh database. Kemudian yang selanjutnya, oh ternyata sudah sampai persediaan untuk penjelasan fitur. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.